Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Sejarah Indonesia, pertemuan kedua. Nah, materi hari ini berkaitan dengan cara berpikir sejarah. Di dalamnya ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu kronologis, diakronik, dan sinkronik. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, dia yang artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang artinya berjalan waktu. Jadi kalau digabung, diakronik adalah cara berpikir yang mengutamakan dimensi waktu dan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Jadi waktu sendiri kan bersifat linier atau maju ke depan, sehingga yang diutamakan adalah unsur waktunya. Ciri dari cara berpikir diakronik ini ya, yang paling utama dan pertama adalah memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Yang kedua, fokus pada urutan waktu. Tadi harus runtut waktunya. Yang ketiga, bersifat vertikal. Yang keempat, mengkaji dengan berlalunya masa. Dua hal ini berkaitan dengan waktu sendiri. Kemudian mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Jadi kalau cara berpikir diakronis itu lebih diutamakan prosesnya. Yang kedua adalah kronologi. Kronos berarti waktu, logos ilmu. Jadi ilmu ini digunakan untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara urut atau runtut. Sehingga kronologi sendiri adalah urutan waktu kejadian. Nah, ini contoh dari cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Jadi ada urutan peristiwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, tanggal 6 Agustus itu adalah waktu ketika sekutu mengebom kota Hiroshima. Tanggal 9 kota Nagasaki. Kemudian di tanggal 10 ini mulai Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh bangsa ke Dalat, Vietnam. Kemudian datanglah mereka 3 tokoh tersebut pada tanggal 12 dan tanggal 14 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di tanggal 15 para tokoh tadi kembali ke Indonesia. Kemudian muncul peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi tanggal 16 Agustus. Dan di tanggal puncaknya tanggal 17 yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dilihat dari contoh tadi, berarti cara berpikir diakronik ini sangat berkaitan dengan kronologi itu sendiri. Karena keduanya sama-sama mengedepankan dimensi waktu. Ada runtutan peristiwa yang detail sesuai dengan waktu terjadinya. Dan itu berarti berhubungan dengan proses. Jadi peristiwa proklamasi itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Yang selanjutnya adalah cara berpikir sinkronik. Sin artinya dengan dan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi sinkronis adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Jadi misalnya yang dipelajari cuma proklamasinya saja, atau Rengas Dengkloknya saja, atau peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki saja. Jadi tidak diceritakan atau tidak dipelajari keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Nah, ini ciri-ciri berpikir sinkronik. Jadi yang dikaji hanya masa tertentu. Kemudian yang utama lagi adalah sifatnya yang horizontal. Tidak ada perbandingan, misalnya perbandingan antara masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, karena yang dibahas hanya satu waktu. Kemudian cakupan kajiannya lebih sempit, tapi lebih detail karena banyak aspek yang dipelajari. Kemudian yang lain adalah memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Kesimpulannya, diakronik tadi memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, sedangkan sinkronik meluas dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Nah, yang digunakan untuk sejarah yang mana? Yang paling utama adalah diakronik, karena diakronik mengkaji peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Tapi dua-duanya sama-sama digunakan. Karena apa? Karena sinkronik sendiri memberikan gambaran peristiwa yang luas dan lebih detail serta mendalam.
Sedangkan diakronik lebih fokus pada kronologi peristiwanya, sehingga peristiwa yang dibahas itu bersifat dinamis, berproses, dan terus bergerak. Nah, kalau kita hanya belajar tentang diakronik, kita hanya bisa menjawab mengapa. Tapi kalau sinkronik, kita bisa menambahkan apa saja yang terjadi, aspek apa saja. Misalnya dalam peristiwa proklamasi ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hubungan internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jangan lupa isi presensi di Office 365 beserta tugasnya. Linknya ada di description box dan juga ada di grup kelas Sejarah Indonesia. Batas pengirimannya saya jelaskan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.